Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima katsira. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan kembali materi kita usul fiqh. Kemarin saya sudah bicara tentang masalah al-amru ya. Perintah ya. Jadi kalau amru atau perintah itu berarti untuk meminta atau menuntut dikerjakannya sesuatu ya. Menuntut untuk dikerjakannya sesuatu. Tapi terkadang bahasa Arab itu untuk perintah gitu ya. Tapi sigohnya ya, maksudnya sigohnya itu sigoh perintah, bentuknya itu perintah, akan tetapi sebenarnya maknanya bukan perintah gitu. Ya, nahi. Jadi perintah tapi tujuannya untuk larangan. Itu kemarin udah untuk misalkan li taswiyah, lil irsyad, li tahdid, li taubih, ya, li apa lagi? Hmm, apa namanya? Lil istihbab atau li sunnah, ya. Nah, apa namanya? Ada yang linahyi, ya. Jadi perintah tapi untuk apa? Linahyi. Linahyi itu dalam surat eh, Fantahu. Kata-katanya Fantahu. Kita lihat ayatnya ayat berapa? Oke, Fantahu. Hmm, bentar. Atau fajutan ibu ya. Ya, intahu ya, dalam surat An-Nisa ya ayat 171. Kemudian fajutan ibu juga fajutan ibu. Fajutan ibu rijasa minal authan, fajutan ibu qaulaz zur. Surat Al-Hajj ayat 30. Ya. Jadi apabila ada kata-kata fantahu berhentilah ya. Atau fajutan ibu atau jauhilah itu kan perintah ya. Tapi perintah dalam arti apa? Perintah dalam arti larangan ya. Perintah dalam arti larangan. Jadi al-amru linnahi, al-amru linnahi. Nah, al-amru linnahi. Oke, baik, barakallahu. Oke, sekarang apa namanya? Berkaitan dengan nahi. Nahi, nahi ya. Nahi artinya larangan. Maka larangan itu tolabu tarki syai' ya. Tuntutan untuk meninggalkan sesuatu, tuntutan untuk apa? Meninggalkan sesuatu ya. Ya.
Kemudian al-amru, maaf, kalau kemarin al-amru itu lil wujub, ya, maka an-nahyu itu ya litahrim, ya, litahrim. Jadi pada asalnya itu makna asal atau makna dasar dari larangan adalah keharaman. Ya. Makna dasar dari nahyu adalah apa? Larangan. Maka itu misalkan eh, wala taqtulu, ya. Wala taqtulu auladakum. Janganlah kalian membunuh anak kalian. Berarti untuk apa? Haram. Ya. Wala taqtulu. Wala taqtulu nafsan allati haramallah. Dan janganlah kamu bunuh jiwa yang Allah haramkan, ya. Jadi seperti itu. Barakallahu Papa. Aku udah. Ya, sebentar. Oh, ya. Nanti lagi ya. Aku udah kenyang. Oh iya. Ya, baik, barakallahu fikum. An-nahyu, ya, jadi eh, larangan, ya. Jadi makna dasar dari nahyu larangan adalah apa? Tahrim, ya, keharaman. Baik, barakallahu fikum. Ya. Kemudian ada nggak nahyu tapi bukan untuk keharaman, ya, tapi untuk eh, kemakruhan, ya. Maka nah, hukumnya maka ada. Oke, kita lanjutin aja ya. Kita apa namanya? Rinci. Selain untuk tahrim untuk apa? Ya. Pertama, karohiyatul fi'al. Pertama apa? Karohiyatul fi'al. Jadi makna turunan dari nahyu selain tahrim, yaitu pertama karohiyatul fi'al. Jadi karohiyatul fi'al itu karohiyatul fi'al itu ya makruh gitulah ya kalau bahasa kita mah. Ya. Oke, baik, barakallahu. Contoh dalam surat Al-Baqarah 267. Al-Baqarah 267. Ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 267 Allah Ta'ala firmankan wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun, ya. Dan janganlah kamu pilih yang buruk-buruk untuk kamu infakkan. Nah, itu ya. Jadi kalau orang namanya infak, ya, namanya memberi yang terbaik, ya, yang terbaik, bukan yang buruk. Ya. Kok itu ayatnya dilanjutkan wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun walastum bi akhidhihi illa antum fihi, ya. Ya, barakallahu fikum. Dan janganlah kamu apa? Pilih yang buruk-buruk. Sedangkan kamu sendiri juga tidak mau ngambil yang buruk-buruk itu. Ya. Subhanallah wa bihamdi. Jadi dulu itu saya pernah berkunjung ke rumah seorang jamaah. Nah, terus pas saya berkunjung di rumah seorang jamaah itu tiba-tiba tetangga jamaah itu eh, ngasih semangka gitu. Nah, semangkanya ini ternyata ketika pas dilihat ternyata udah ada airnya gitu, ya. Udah nggak enak gitu. Kata jamaah itu bilang gini, Ustadz, kayak gini nih tetangga itu sering banget gitu, ya. Ya, kayak gini nih tetangga sering banget.
Jadi bukan hanya sekali. Coba, itu Ahwan, orang itu kalau ngasih, dia kok ngasihnya nggak bagus, ya, yang dikasih itu loh nggak bagus. Itu tidak lagi menjadi pemberian, ya, tidak lagi menjadi pemberian, tapi menjadi penghinaan. Nah, itu, ya, tidak lagi menjadi pemberian, tapi menjadi apa? Penghinaan itu. Mm-mm. Jadi seolah-olah si penerima itu doyan sama yang jelek-jelek, yang nggak enak gitu, ya. Seperti itu contoh, ya kan. Jadi buah udah busuk dikasihin, ya. Sayur udah busuk dikasihin, kan gitu. Kue udah berapa hari dikasihin. Nah, ini apa namanya, tidak lagi menjadi pemberian tapi menjadi apa? Penghinaan. Nah, itu. Maka di sini ada larangan wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Ya. Janganlah kamu pilih yang buruk-buruk untuk kamu infakkan. Ya. Jadi begitu. Kok ngasih uang ya, eh, apa namanya, jangan dikit ya. Ngasih uang kok cuman 5.000 gitu. Atau 50.000 gitu ya. Ya sekalian. Iya, barakallahu dan seterusnya. Oke, barakallahu. Itu likarahiyatul fi'al. Apa contoh yang lain dalam surat Al-Isra 37? Al-Isra 37. Wala tamshi fil ardi maraha. Wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan maroha. Maroha itu, ya, kesombongan. Kok bahasa kita apa ya? Petantang-petenteng gitu ya. Ya, petantang-petenteng. Iya, itu. Jadi nggak boleh, ya, jalan, tapi jalannya kayak dibikin-bikin, ya. Jalannya sambil ininya apa namanya? Dagunya agak naik gitu ya. Atau misalkan kok duduk, apa namanya, sambil tangan ke depan, ya. Paham maksud tangan ke depan nggak? Kayak sedekap tapi bukan sedekap, ya. Ya, barakallahu fikum. Iya. Jadi ya menunjukkan kesombongan lah. Yang menunjukkan apa? Kesombongan. Jadi nggak boleh. Itu karahiyatul fi'al. Ya. Jadi penjelasannya la li tahrim, la nahyu tahrim. Ya. Bukan larangan untuk tahrim. Ya, barakallahu fikum. Termasuk jika kita duduk, ya. Jadi jika kita duduk ini jangan, apa namanya, tangannya itu jangan kayak gitu ya. Paham nggak maksudnya? Iya, itu jadi seolah-olah apa? Nolak. Ya, nolak. Jadi gitu ya. Ini nggak boleh, ya. Jalan, ya. Kita pas berjalan, apa namanya? Ya begitulah, ya. Ada sebagian orang itu kalau berjalan dengan kesombongan. Untuk bilang, ya. Jadi kok berjalan berjalan biasa aja, nggak usah sombong-sombong. Ya. Baik, barakallahu. Terus berikutnya an-nahyu lid-du'a. An-nahyu lid-du'a. Untuk doa, ya. Kan kemarin juga sama, ya. Al-amru lid-du'a, ya. Bukan al-amru lil wujub atau al-amru li apa? Li talabil fi'il, enggak, tapi al-amru lid-du'a juga ada. Rabbana atina fid dunya hasanah, misalkan. Eh, sebagai bentuk doa, bukan dalam bentuk perintah.
Nah, larangan pun juga sama. Larangan ada yang bukan dalam arti kita ngelarang Allah, ya, tapi kita berdoa kepada Allah. Meskipun sigohnya sigoh nahyu. Dalam surat Ali Imran ayat 8. Ali Imran ayat 8. Ya. Rabbana la tuzigh qulubana. La tuzigh qulubana. Wahai Rabb kami, janganlah engkau, ya, palingkan hati kami, ya. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau berikan kami petunjuk. Ya. Jadi Rabbana la tuzigh qulubana ini sebagai apa? Sebagai doa, bukan sebagai larangan. Masa kita ngelarang Allah, kan nggak mungkin, ya. Tapi apa? Sebagai doa. Meskipun sigohnya sigoh nahyu. Terus Al-Baqarah ayat 286. Al-Baqarah 286. Iya. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Wahai Rabb kami, wala tahmil alaina, janganlah engkau bebankan kepada kami. Janganlah engkau bebankan kepada kami isran, satu beban, kama hamaltahu ala ladina min qablina, yang telah engkau bebankan kepada orang sebelum kami. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Dan janganlah engkau bebankan kepada kami apa yang kami tidak mampu. Ya. Nah, ini kan bukan larangan, ya, tapi apa? Permohonan kita kepada Allah. Jadi doa di situ adalah apa? Permohonan, ya, permohonan. Jadi nahyu itu, jadi kok nahyu itu dalam arti litar kisai atau tolabu tarkisai, tuntutan untuk meninggalkan sesuatu, dari atas ke bawah, dari atas ke bawah. Allah kepada kita, Nabi Muhammad kepada kita, orang tua kepada kita, guru kepada kita, itu nahyu, tolabu tarkisai. Ya, tolabu tarkisai. Ya, barakallahu. Ya. Tapi kalau dari bawah ke atas, ya, itu doa, ya. Jadi permohonan, ya. Ya, barakallahu. Kamu berbuat salah, kamu ngelanggar misalnya, misalkan keluar asrama tanpa izin misalnya gitu. Terus ustadzah mau hukum kamu, terus kamu bilang, "Ustadzah jangan hukum saya," misalkan gitu. Maka itu bukan bukan apa? Bukan larangan. Jangan hukum saya, gitu. Berarti itu bukan ngelarang ustadzah untuk hukum, tapi apa? Memohon, ya. Memohon ustadzah untuk apa? Tidak menghukum. Ya, seperti itu kira-kira, ya. Sama dengan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bukan per apa ya, larangan dalam arti tarku syai', ya, tapi doa. Nah, kemudian yang ketiga, li tahkir, ya. Li tahkir, li tahkir atau li taubih, ya, untuk sesuatu tahkir atau untuk menghinakan, untuk menjelekkan, untuk menjelekkan. Apa yang dijelekkan? Yang dijelekkan adalah untuk menjelekkan apa yang dilarang itu. Menjelekkan apa yang dilarang itu. Oke? Dalam surat Toha 131. Toha 131.
Udah. Wala tamudanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya. Ya. Ya. Janganlah engkau berelakkan pada matamu ila ma matta'na bihi, ya, kepada kenikmatan yang telah kami berikan azwajam minhum, kepada beberapa golongan dari mereka. Zahratal hayati dunia, sebagai bunga kehidupan dunia. Linaftinahum fi, untuk kami uji mereka. Linaftinahum fi waris rabbika khairu wa abqa. Sedangkan rezeki Rabbmu itu lebih baik dan lebih kekal, ya. Barakallahu. Jadi kan boleh tamu dan naik. Jadi kok bahasa kita terhadap kehidupan dunia orang-orang kafir itu kita nggak usah melototin gitu ya. Mada yang mudu itu membuka lebar-lebar. Jangan kamu buka lebar-lebar mata kamu, coba. Jadi melotot gitu bahasa kita ya. Jangan melototin kenikmatan dunia orang-orang kafir. Kenapa? Itu kami akan uji kok. Kami akan uji mereka dengan itu, ya. Jadi barakallahu fikum itu sebagai apa? Litahkir, untuk menghinakan apa yang, atau ya, untuk menghinakan apa yang dilarang itu. Oke, baik, barakallahu fikum. Rabi'an, yang ketujuh, yang keempat. Bayanul akibah. Bayanul akibah. Untuk menjelaskan akibah di sini endingnya, untuk menjelaskan akhir dari sesuatu, ya. Surat Ali Imran ayat 169. Ali Imran 169. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzakun. Ya. Dan janganlah kalian mengira bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati, ya, meninggal. Masya Allah, ya. Bal ahya'un, mereka itu tetap hidup. Inda rabbihim, di sisi Rabb mereka yurzakun, dapatkan rezeki. Ini luar biasa, ya, Masya Allah. Jadi janganlah kamu kira gitu. Jadi jangan kamu kira ini di sini apa namanya, nahyu, larangan, tapi untuk apa? Menjelaskan endingnya, ending dari sesuatu. Kok ini ending dari jihad fisabilillah itu bukan kematian. Endingnya itu malah justru kehidupan, ya. Subhanallah bihamdi. Maka para mujahid itu mereka mencari mati untuk hidup. Mereka mencari mati untuk apa? Untuk hidup. Masya Allah. La ilaha illallah. Jauh lah ya kita ini. Kita ini takut mati supaya tetap hidup. Kita takut mati supaya tetap hidup. Kok mujahid enggak? Cari mati biar hidup. Paham nggak? Coba kalau kita ini ditawarin mati gitu. Hari ini mati mau nggak? Pasti kita nggak mau gitu. Ya, gitu. Kita ini takut mati karena pengen hidup gitu. Tapi kalau mujahid pengen mati biar hidup, Masya Allah. Ini jauh sekali, ya. Ya, orang-orang kok sudah menyerahkan mati dan hidupnya karena Allah, ya seperti itu. Masya Allah. Jadi, ya, barakallahu. Ya, subhanallah wa bihamdih. La ilaha illallah.
Oke, itu yang keempat, yang kelima. Al-ya'su, ya. Lil ya'si, ya. Untuk atau menunjukkan ya keputusasaan, keputusasaan, keputusasaan. Surat At-Taubah ayat 66. At-Taubah ayat 66. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Janganlah kalian minta maaf. Tuh, la ta'tadiru. Janganlah kalian minta maaf. Maksudnya apa? Udah nggak usah minta maaf deh. Gitu ke bahasa kita sekarang. La ta'tadiru. Barakallahu. Kenapa? Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kafir setelah kalian beriman. Subhanallah ya. Udahlah nggak usah minta maaf. Orang ente udah kafir juga. Nah gitu. Kalau bahasa kita sekarang mah. Jadi larangannya itu bukan larangan untuk apa ya, tapi untuk menunjukkan menunjukkan keputusasaan. Ya, barakallahu. Ya sama kayak kita ini kalau bahasa Indonesia juga gitu. Ya. Kita mau mengingatkan orang nggak apa namanya? eh kita mengingatkan orang, teman kita mengingatkan dia juga, terus kita sampai capek, ya, nggak nggak berubah-berubah gitu ya. Akhirnya kita sampai bilang, udahlah nggak usah peduli lagi ah, gitu misalkan gitu. Udahlah nggak usah dipeduliin. Gitu. Itu bukan larangan kan, tapi apa? Lilia sih ya, untuk apa? eh Keputusasaan. Ya, udahlah nggak usah gitu. Nah dan seterusnya ya. Baik berapa. Oke, terus yang ke enam, lil ihanah, lil ihanah. Ya, lil ihanah ini tadi litahkir saya mbak, litahkir itu nomor tiga. Litahkir tadi saya terjemahkan apa tadi, Ahmad? Atau taubih? Saya terjemahkan apa tadi? Hah? Menjelaskan untuk menjelekkan apa yang dilarang. Untuk menjelekkan apa yang dilarang. Oke. Kalau ini sekarang lil ihanah untuk menghinakan, untuk menghinakan, untuk menghinakan. Surat Al-Mu'minun lil ihanah ya, untuk menghinakan. Al-Mu'minun, surat Al-Mu'minun ayat 108. Al-Mu'minun ayat 108. Ya, Allah Ta'ala firmankan, qala sa'u fiha wa la tukallimun. Qala sa'u fiha wa la tukallimun. Ya, barakallahu. Ya, diamlah di neraka itu dan jangan bicara denganku. Ya. Nah, ini apa namanya? Allah Ta'ala mengatakan kepada orang-orang kafir ya, wala tukallimun. Ya, jangan kalian bicara denganku. Subhanallah. Allahu Akbar. Ini apa untuk menghinakan ya, untuk menghinakan. Baik barakallahu. Jadi kok bahasa kita ya, kok di Indonesia ini misalkan udah ya ente nggak usah ke sini lagi, nah, gitu ya. Itu untuk menghinakan ya, bukan untuk ngelarang, tapi sekaligus untuk menghinakan ya. Wala tukalimun. Jadi orang-orang kafir nanti
Ketika pas di neraka, minta sama Allah, minta ini, minta itu, tapi Allah tidak apa? Allah tidak ijabah sampai kemudian Allah Ta'ala mengatakan wala tukalimun. Jangan bicara lagi denganku. Subhanallah. Ya, kok bahasa kita ya di Indonesia ini ya kayak gitu tadi. Udahlah nggak usah kesini lagi gitu misalkan. Ya ini untuk lil ihana, untuk menghinakan. Nah, yang ketujuh, lil irsyad ya, lil irsyad. Lil irsyad. Untuk bimbingan. Surat Al-Baqarah ayat 237. Maaf. Al-Maidah 101, maaf. Al-Maidah 101. La tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Ya. Janganlah kalian tanyakan sesuatu yang sesuatu itu jika sudah ditampakkan kepada kalian akan membuat kalian ya akan membuat kalian apa? Akan membuat kalian sedih. Ya, ya barakallahu fikum. La tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Jadi begitu. Ya. Jadi seperti itu barakallahu fikum. Jadi ini untuk irsyad, untuk bimbingan. Jadi kita dibimbing oleh Allah Ta'ala ya untuk tidak menanyakan sesuatu yang sesuatu itu jika kita tahu malah justru apa bikin kita sedih ya, bikin kita berat dan seterusnya ya. Maka dari itu ya kepo itu bagus tapi kok kepo untuk ilmu pengetahuan ya. Tapi kok kepo untuk urusan orang ya, ya untuk apa ya, banyak hal untuk aib-aib ini nggak boleh ya. Baik, baik, baik. Dan seterusnya. Oke, barakallahu lil irsyad. Yang ke delapan, al adab ya, lil adab, untuk menunjukkan adab ya, untuk menunjukkan adab. Surat Al-Baqarah ayat 237. Al-Baqarah 237. Nah, iya, lil adab, untuk adab. Wala tansawul fadla bainakum. Janganlah kalian ya melupakan keutamaan di antara kalian. Ya, ini untuk adab, lil adab. Ya, ini terkait dengan suami istri yang bercerai ya. Jadi suami istri yang bercerai itu kalau sudah selesai perceraian itu tetap nggak boleh ya melupakan kebaikan istri atau istri melupakan kebaikan suami dulu ya. Barakallahu. Apalagi masih suami istri, yaitu nggak boleh melupakan kebaikan keduanya ya. Ya, barakallahu. Yang ke-9, litahdzir ya, untuk memperingatkan sesuatu, untuk memperingatkan sesuatu.
Surat Ali Imran ayat 102. Ali Imran 102. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian mati, ya. Illa wa antum muslimun, kecuali dalam kondisi muslim. Iya. Ini untuk peringatan ini, ya. Untuk peringatan. Untuk peringatannya. Larangan tapi untuk peringatan. Jangan sampai meninggal kecuali dalam kondisi muslim. Oke, yang ke-10. Yang ke-10 at-tasabbur, lit-tasabbur. At-tasabbur itu apa? Ya, upaya untuk mensabarkan, ya. Upaya untuk mensabarkan, usaha untuk mensabarkan. Jadi iya, pokoknya begini, akhwat. Dalam bahasa Arab itu kalau wazan itu tafa'ala, ya tafa'alu, tafa'ulan, tafa'ul, ya. Itu wazan itu tafa'al, berarti itu ada satu usaha, ya. Satu usaha. Misalkan kok tasobur berarti apa? Usaha untuk sabar, gitu. Bahkan takalam, usaha untuk mengeluarkan kalimat, maka berbicara, ya kan? Tabayun, tabayana, usaha untuk mencari kejelasan, ya, itu misalkan. Kemudian misalkan ta'allama, usaha untuk mencari ilmu, maka belajar itu, ya. Jadi pokoknya kalau wazannya itu tafa'ala, ya, ya tafa'alu, tafa'ulan, tafa'ul, maka artinya atau maknanya adalah apa? Usaha untuk sesuatu, ya. Barakallahu. Tafa'ala, ya tafa'al. Nah, tasabur juga sama. Usaha untuk apa? Mensabarkan. Barakallahu. Surat At-Taubah ayat 40. Surat At-Taubah ayat 40. At-Taubah ayat 40. La tahzan innallaha ma'ana. La tahzan innallaha ma'ana. Ya, janganlah kamu bersedih. Sungguhnya Allah bersama kita. Jadi ini larangan sedih ini adalah untuk tasabur, ya, untuk sebagai usaha sabar, ya. Usaha untuk mensabarkan. Barakallahu. Di sana ada satu hadis, ya. Man yatasabbar yusabbirhullah. Man yatasabbar yusabbirhullah. Siapa yang berusaha bersabar, niscaya Allah sabarkan dia, ya. Siapa yang berusaha bersabar, maka niscaya Allah sabarkan dia. Iya, itulah, ya. Nah, cara usaha untuk bersabar gimana? Ya, salah satunya ini. La tahzan innallaha ma'ana. La tahzan innallaha ma'ana. Baik, barakallahu fikum. Lita sabar. Yang ke-11. Idkhalul amni, ya. Untuk menunjukkan rasa aman. Untuk menunjukkan rasa aman. Ya. Dalam surat Al-Qasas ayat 31. Al-Qasas 31. Ya Musa akbil. Wahai Musa, majulah. Wala takhaf, jangan takut. Innaka minal aminin. Sesungguhnya kau termasuk orang yang aman. Ya, barakallahu fikum. Untuk menunjukkan apa? Keamanan. Ya, barakallahu fikum.
Terus Al-Qasas 25 juga. Al-Qasas 25. Qala la takhaf najauta minal qaumidz zalimin. Ya. Perkataan Nabi Syuaib ya. Janganlah kamu takut wahai Musa. Najauta kamu sudah aman, sudah selamat minal qaumidz zalimin dari kaum yang zalim. Maksudnya apa? Firaun. La takhaf. La tahzan li tasabbur, la takhaf li dukhalil amni. Ya, barakallahu fikum. 12. Ini yang terakhir. At-taswiyah. Untuk menunjukkan kesamaan. Untuk menunjukkan apa? Kesamaan. Sama aja gitu ya. Surat At-Tur ayat 16. Fasbiru aw la tasbiru. Ini kayak sama dengan yang Amr ya. Bersabarlah kamu atau kamu jangan bersabar. Ya sama aja gitu ya. Terus At-Taubah ayat 80. La istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. Oke. Kemudian barakallahu fikum larangan ya. Kan larangan kan jelas pakainya la taf'al ya, la taqtulu ya, wala tubadzir tabdzira. Wala lala kan larangan semua ya. Kadang larangan ini sigoh ya, siyagun nahyi, siyagun nahyi. Bentuk-bentuk larangan ya. Apakah bentuknya itu selalu la ya, barakallahu fikum. Maka larangan itu sigohnya jelas, kalau la taf'al jelas ya. Ya. Tapi kadang lafadznya ada lafadz amr, larangan tapi lafadznya lafadz amr udah jelas ya. Intahu tadi, intahu, ijtanibu, terus atau ada juga tambahan di sini surat Al-Anfal ayat 25. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Takutlah kamu ya gitu. Terhadap fitnah yang tidak akan menimpa hanya orang zalim saja. Gitu. Barakallahu fikum. Iya, baik barakallahu fikum. Terus kemudian itu yang itu yang sigotun nahyi pakainya amr. Terus apalagi sigotun nafi, sigotun nafi, sigotun nafi ini
menunjukkan ketiadaan ya, menunjukkan ketiadaan. Tapi artinya adalah larangan. Iya. Contohnya At-Taubah 113. Maka nalin nabiyyi waladina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin. Ya. Ya tidaklah pantas bagi nabi dan orang beriman untuk memintakan ampun kepada orang-orang musyrik. Ya. Ya ini kan bukan, ini bentuknya adalah bentuk nafi ya, tapi makna adalah nahi. Ya, bentuknya adalah nafi tapi maknanya adalah nahi. Jadi tidak boleh memintakan ampun kepada orang musyrik, orang-orang kafir. Jadi orang tua, apabila ada orang tua atau saudara yang meninggal dunia dalam kondisi kafir, mau sebaik apapun dia, maka tidak boleh dimintakan ampun. Iya, barakallahu fikum. Tidak boleh dimintakan ampun. Iya, barakallahu fikum. Oke, baik, barakallahu fikum. Kemudian ayat apa lagi? Maka nalil musyrikina ayya'muru masajidallah. Ya. Ya, tidaklah pantas orang musyrik memakmurkan masjid Allah. Ya, At-Taubah 17. Itu sama ya. Maka itu ya namanya paus ya kan. Orang kafir ya. Ya, jangan masuk-masuk masjid lah ya kan. Barakallahu. Ya, baik barakallahu. Terus yang berikutnya ya, sigohnya adalah sigoh khobar. Sigohnya adalah sigoh khobar. Iya. Sigohnya sigoh khobar. Satu kabar ya. Suatu keterangan. Tapi maksudnya adalah apa? Larangan. Al-Waqiah 79. Al-Waqiah 79. La yamassuhu illal mutahharun. Ya. Tidak ada yang menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci. Ya, kecuali orang yang suci. Maka itu tidak ada yang boleh menyentuh mushaf kecuali apa? Orang-orang yang suci. Ya. Jadi orang yang hadas kecil, apalagi hadas besar ya, termasuk haid, apalagi junub, ya, tidak boleh menyentuh mushaf sama sekali. Ya. Sebagian ulama mengatakan makruh, sebagian ulama mengatakan haram bahkan. Ya, barakallahu fikum. Ya, dan tidak boleh beralasan juga begini ya. Saya kan nggak nyentuh mushafnya, saya hanya menyentuh eh, apa namanya covernya. Misalnya mushaf, covernya di apa namanya dikasih sampul ya. Sampulnya sampul kertas atau sampul plastik misalnya. Ya, sampulnya sampul kertas tuh. Kan saya nggak menyentuh mushaf, menyentuh sampulnya. Maka kalau saya, jawaban saya Muhammad Shalih Munajid, ya, beliau mengatakan apa yang menempel bersama mushaf, maka itu bagian mushaf. Itu bagian mushaf, maka nggak boleh. Jadi nggak boleh seseorang itu, saya megang itunya kok, ya sampulnya gitu. Nggak boleh. Jadi kamu harus benar-benar kalau dalam kondisi haid mau ngambil mushaf, benar-benar terhalang, ya. Terhalang jilbab kamu, kayak terhalang sapu tangan, kaos tangan, ya. Barafikum. Nggak boleh nyentuh
mushaf secara sekaligus, secara langsung, ya. Ya, barakallahu. Sedangkan apa yang menempel di mushaf, apapun itu termasuk cover, termasuk apa? Bagian dari apa? Mushaf. Ya. Baik, barakallahu. Saya kira itu ya, akhwat, barakallahu. Itu contoh-contoh dalam Quran ya. Baik, barakallahu. Dan contoh-contoh dalam hadis juga banyak ya, saya kira, barakallahu. Hmm. Eh, Baik, barakallahu. Ala ya musal musafa ila tahirun. Wah, itu hadis Malik dalam Muwatta dari Amr bin Hazm ya. Ala ya musal musafa ila tahirun. Ya. Baik, barakallahu. Baik, barakallahu. Saya kira itu ya. Tafadhol jika ada pertanyaan. Barakallahu. Silakan, ada pertanyaan. Tertinggal poin 5 dan 6. eh, Poin 5 dan 6 Al-Khamis Al-Ya'su ya, atau Lil Ya'si untuk eh, menunjukkan keputusasaan ya, menunjukkan keputusasaan. Surah At-Taubah 66. At-Taubah 66. At-Taubah 66. La ta'tadiru, tidak perlu minta maaf. Kalau bahasa kita di Indonesia nih, udahlah nggak usah minta maaf gitu ya. Kayak udahlah nggak usah datang-datang lagi ke sini gitu. Bukan nih. Udahlah nggak usah minta maaf gitu. Nggak usah datang ke sini, itu ya nomor 6. Maaf, lil ihana. Nomor 6 lil ihana. Untuk menunjukkan, untuk menghinakan. Surat Al-Mu'minun 108. Al-Mu'minun 108. Wala tukalimun itu ya. Janganlah kalian berbicara denganku, dengan Allah.
Ya, oke ya, barakallahu. Baik, silakan ada lagi. Ya. Kan Ustaz bisa bertanya. Baik, silakan barakallahu. Kan Ustaz boleh minta penjelasan tentang ayat Quran surat Al-Baqarah yang tentang wala tashtaru bi ayati sama nang qalila, sama Quran surat Ali Imran ayat 77, An-Nahl 95 yang tentang uh, masih berkaitan dengan ayat kan bi ayati atau innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim samanan qalila wala tashtaru bi ahdillahi samanan qalila. Itu maksudnya gimana ya, Kak? Oke, Untuk baik, pelahiran. barakallahu. Nah, jadi itu semua berkaitan dengan orang Yahudi, berkaitan dengan orang-orang Yahudi. Jadi menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Harga yang murah di sini adalah dunia, kenikmatan dunia berupa apa? Pengikut dan harta. Pengikut dan harta. Jadi dulu orang-orang Yahudi itu suka menutup-nutupi hukum Allah. Suka nutup-nutupi hukum Allah supaya dapat apa? Dapat harta, supaya dapat jabatan, supaya dapat pengikut, gitu. Jadi nggak menjelaskan semua. Maka itu nanti kaitannya dengan innalladzina yaktumuna ma anjalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu linnasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Itu nanti kaitan dengan ayat itu. Al-Baqarah ayat berapa itu? Pokoknya sebelah kiri ya, agak tengah. Juz 2. Halaman ke berapa? 1 2 3 3. Apa namanya? Jadi itu mereka suka nutup-nutupi gitu. Misalkan riba haram enggak? Enggak haram gitu. Maka orang-orang Yahudi itu kan suka makan riba. Nah, para pendetanya itu enggak mau nerangin riba itu haram. Ketika pas ditanya pun juga nutup-nutupin, enggak haram, enggak apa-apa. Gitu. Kalau asalkan yang dimakan ribanya itu ya, asalkan yang dimakan ribanya itu bukan sesama Yahudi, kok sama Yahudi nggak boleh, tapi kok di luar Yahudi boleh gitu. Nah, maka itu kalau ada kiai ya, ada kiai, bentar ya, Dek. Maka itu kalau ada kiai nih, ada kiai ya, atau ulama gitu. Misalkan ditanya, Pak Yai, Pak Profesor, Pak Ustadz, jilbab haram, jilbab wajib enggak? Enggak wajib. Jilbab enggak wajib, yang boleh dijilbabi itu hatinya dulu. Loh, padahal dia tahu jilbab itu wajib. Tiba-tiba mengatakan jilbab tidak wajib. Meskipun dia profesor, doktor, alumni Al-Azhar. Ya, itu termasuk apa? Menjual ayat-ayat Allah dengan apa namanya? Dengan murah ya. Supaya mendapat pengikutnya nggak lari, supaya dapat harta ya, supaya dapat apa gitu ya. Barakallahu fikum. Ada kiai ditanya, apakah ribanya haram? Enggak haram. Ya haram itu jika berlipat-lipat. Jika tidak berlipat-lipat, hanya satu kali lipat nggak apa-apa. Waduh. Wala ta'kul riba ad'afa mudha'afah katanya. Janganlah kamu makan riba yang berlipat-lipat. Jadi kok nggak berlipat-lipat, hukumnya nggak apa-apa. Astagfirullah. Ya, itu. Ini jelas-jelas ini ya. Supaya dapat harta, supaya dapat persenan. Itu menjual ayat Allah dengan apa? Dengan murah. Itu maksudnya begitu. Nah, menjual ayat Allah dengan murah itu bukan ada yang mensalahartikan. Ya. Kok jadi guru agama dapat gaji? Berarti itu menjual ayat-ayat Allah. Enggak, bukan. Kok jadi imam? Ketika jadi imam terus dapat gaji, berarti menjual ayat Allah. Enggak begitu.
ya itu udah ada akadnya. Ya. Selama itu ada akadnya tidak mengapa, gitu ya. Ya udah, saya sudah nggak usah dikasih gaji. Dosen-dosen di UIM nggak usah dikasih gaji ya. Di Universitas Islam nggak usah digaji, imam-imam nggak usah dikasih gaji, muadzin nggak usah dikasih gaji, ya. Ustadz-ustadz RTM nggak usah dikasih gaji gitu. Ya, menjual ayat Allah dengan harga murah. Enggak, bukan itu. Keliru kalau memahaminya begitu. Jadi itu semua berkaitan dengan orang Yahudi yang apa suka menutup-nutupi apa? Hukum Allah. Atau jika tidak menutupi hukum Allah, menyelewengkan makna ya dari ayat-ayat Allah. Nah, jadi ayatnya maknanya apa, ya kan? Tapi diselewengkan. Ya tadi itu, wala ta'kul riba at'afa mudha'afa. Ya, barafikum. Padahal wala ta'kul riba at'afa mudha'afa itu kan fase kedua. Fase terakhir adalah ya ladina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Ya, kan gitu. Barakallahu. Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba. Itu. Ya, barakallahu. Baik, barakallahu. Paham ya? Nah, jadi seperti itu. Jadi maksud daripada menjual ayat Allah seperti itu. Dan sekarang banyak yang menjual ayat Allah itu banyak orang liberal itu. Orang liberal, ulama-ulama su, ya, ulama-ulama yang buruk, ya, ya barakallahu fikum. Jadi seperti itu. Nanti kalau misalkan ada ustadz ditanya tentang apa, ustadz boleh nggak Densus nangkepin ustadz-ustadz gitu. Terus katakan boleh nggak apa-apa. Nah, supaya tidak ada ekstremisme. Oh gitu. Wah, ini udah menjual ayat-ayat Allah ini. Ya barakallahu fikum. Ya, la haula wala quwata illa billah. Oke, barakallahu fikum. Nah, kita lanjut. eh Jika anak temuan, ya anak temuan itu dalam bahasa fikih disebut lakit, ya lakit, ya bayi temuan, ya disebut apa lakit. Kalau barang temuan disebutnya lukotoh, barang temuan disebutnya apa lukotoh. Kalau bayi yang ditemukan disebutnya lakit. Ya. Jika anak temuan dan tidak tahu orang tua kandungnya, bagaimana dengan nasab ketika akadnya? Oh ya, jadi ini nanti pertama para ulama membuat satu bab disebut dengan istilhaq, ya disebut dengan apa istilhaq, ya. Istilhaq itu apa? Jadi istilhaq ini nanti pura-pura gitu ya, pura-pura nasabnya kepada yang menemukan itu. Lah kan namanya anak kan harus punya punya kakak ya, harus punya akte, ya gitu. Dan nanti kok nggak punya akte, nggak punya kakak, nanti gimana? Nggak bisa apa-apa dong. Maka nanti ada disebut dengan istilhaq. Istilhaq itu dipertemukan ya. Maksudnya itu ya pura-pura lah. Nanti pura-pura di kakaknya itu dibikinkan sebagai anaknya yang menemukan itu. Ya, yang menemukan itu. Ya, barakallahu fikum. Nah, kemudian nanti kalau pas akad nikah bagaimana? Ya. Maka dalam hadis dikatakan as-sultanu waliyun liman la waliyalahu. Ya, sultan di sini masih adalah apa? Pemerintah, ulil amri, dalam hal ini KUA, waliyun adalah wali liman la waliyalahu, bagi yang tidak memiliki wali, gitu. Nah, jadi nanti ketika pas nikah
KUA datang, terus nanti BIN-nya nggak usah disebut. BIN-nya nggak usah disebut. Gitu. Jadi misalnya perempuan, itu yang ngelakitnya itu adalah perempuan, nanti KUA-nya yang mengatakan, apa namanya, bilang ke laki-laki itu, wahai, misalkan namanya Ahmad, ya. Wahai Ahmad, saya nikahkan dan kawinkan Anda dengan ya Siti Migrofah misalnya gitu. Siti Migrofah dengan mas kawin 5 gram emas dan seperangkat alat sholat dibayar tunai gitu. Gitu ya. Jadi nggak usah disebutkan bintinya siapa, nggak usah. Ya, nanti KUA-nya ngomong begitu. Saya nikahkan, ya wahai Ahmad, saya nikahkan dan kawinkan Anda dengan Siti Migrofah dengan mas kawin apa terus nama itu. Itu. Seperti itu ya. Paham ya? Baik, barakallahu. Itu candaan ya, Ahmad. Seharusnya kan Siti Magfirah jadi Siti Migrofah. Iya. Baik, barakallahu. Oke, baik. Seperti itu jawabannya. Bagaimana pendapat Ustadz dengan non-Islam yang datang bertakziah, berdoa dengan doa mereka di samping sama itu? Biarin aja, ya. Biarin aja, nggak apa-apa, nggak masalah, ya. Apa namanya itu sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk perhatian mereka kepada itu, ya. Yang penting kita jangan ikut-ikutan doa seperti doanya mereka gitu ya. Berdoa dengan cara masing-masing nggak apa-apa. Iya, sesuai dengan keyakinan masing-masing. Iya, nggak apa-apa. Barakallahu. Kecuali jika kita yang datang, kita Muslim, datang bertakziah, takziah aja. Tapi kalau nganterin ke pemakaman nggak boleh. Doain juga nggak boleh. Jadi takziahnya kita ya bilang aja sama yang terkena musibah itu, yang sabar ya, gitu. Gitu aja, yang sabar ya, gitu. Semua udah ada ketentuannya gitu aja. Nggak boleh bilang, yang sabar ya, suamimu udah enak di sana. Enak apaan orang Islam kok enak kan gitu. Ya, seperti itu ya. Barakallahu. Ya. Oke, silakan. Ada yang lain? Ya. Saya kira barakallahu saya kira itu Ahmad barakallahu. Alhamdulillah alamin. Semoga bermanfaat apa yang kita bahas menjadi ilmu yang manfaat dan masalah. Rabbil alamin kita dengan kafatul majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin wa jazakumullah khairan. Nafa'allahu bikum bi ulumikumul Islam wal muslimin.